Jadi ada dua teori sekarang ini yang menjelaskan dari mana minyak itu berasal. Pertama, ya, ini kan fosil. Udah dari namanya aja, fosil. Jadi teori itu nanti dari fosil jutaan tahun. Jadi kalau dikeruk habis, mahal dong. Itu dari Bos. Dari ini ada satu pertanyaan sangat besar. Ini logika sederhana. Karena dinamanya berasal dari fosil. Sekarang mereka sudah menemukan di Paris itu paling banyak hidrokarbon. Orang bingung. Yang bisa berasal ada dinosaurus semua. Kok bisa ada hidrokarbon? Jadi orang bertanya. Jadi memang bertanya, berpikir itu kritis itu paling penting dalam sejarah manusia. Kita nggak boleh terima aja, nggak boleh. Harus kritis. Di segi apapun. Jadi orang bertanya, loh kok di luar angkasa banyak banget hidrokarbon? Emang juga ada dinosaurus? Bangga itu kan tidak. Tapi kalau di situ teori jadi teori ini dipertanyakan sampai sekarang. Memang ini teori ini bertahan sampai tahun 70-an. Jadi bisa membaca secara politik minyak harus masuk. Tapi sekarang minyak bisa turun kan? Sekarang turun minyak turun kan? Jadi gini, ini teori kedua, namanya abiotik. Bukan abiotik itu bukan maksudnya abiotik tanaman abiotik bukan maksudnya. Jadi maksudnya tidak tergantung dari fosil. Jadi minyak bumi itu ini sudah dibuktikan. Ada ilmuwan Rusia dan beliau di Swedia sekarang. Penjelasan ilmiah sangat panjang. Kalau jadi bisa diterima secara akal sehat. Buktinya gini. Dia bisa menjelaskan tanpa keterlibatan fosil minyak bumi itu ada. Jadi kalau guru saya dulu itu profesor lulusan Prancis. Jadi waktu saya masih di Indonesia pernah bilang bumi itu jika terjadi tidak keseimbangan dia akan menseimbang sendiri. Jadi itu kadang-kadang kalau banyak kerusakan maka muncul apa begini. Misalnya ada bencana, itu karena banyak kerusakan. Itu bencana itu memang itu menyusahkan manusia, tapi ada dari segi filosofi itu balance. Makanya kalau habis ada gunung berapi, kenapa tanah masih subur? Pasti itu letus subur. Atau banyak tanah batu-batuan. Itu kalau batu-batuan kalau ada gunung atau berapi di bawahnya banyak minyak. Contohnya mana? Di Arab. Itu batu-batuan semua. Batu-batuan itu banyak minyak. Dan di atas kan banyak metan. Jadi gas metan itu kita tahu metana. Jadi itu senyawa hidrokarbon yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Itu mengapa di Arab Saudi itu banyak banget minyak. Tanya tak gitu memang. Jadi ada batu-batuan, ada itu banyak. Jadi kalau kita tahu seluruh yang ada dalam semesta ini ada ukurannya masing-masing. Jadi dia terus imbang, ada ukuran masing-masing. Jadi udah diketahui ada ukuran masing-masing. Jadi kalau udah menceng, balik seimbang lagi. Jadi kayak gitu persis sama kayak minyak bumi. Jadi orang ini mengatakan minyak bumi itu nggak bakal habis. Itu kontra udah yang pertama. Kalau nggak bakal habis, udah dipakai aja terus sampai habis-habisan. Tapi kita setuju kan, kalau berlebihan nggak bagus. Kalau berlebihan, ujung-ujungnya gunung bumi rusak, bencana. Balik lagi. Jadi bencana recycle itu kalau meletus itu mana recycle. Jadi ada di bumi itu sampai sekarang ilmuwan nggak bisa jawab itu ada tenaga inti di bumi. Kenapa nggak habis? Kalau tenaganya habis, stop. Jadi bumi stop. Jadi gini aja kita bayangin kalau misalnya ada gasing, mendadak stop. Atau gini aja kita naik motor, mendadak stop, mental nggak kita? Jadi kalau bumi habis energi, mendadak stop, tuh layang kita. Kayak apa? Kayak apa gitu? Iya gitu. Jadi kayak apa? Kayak apa? Apa sih kayak kapas atau kayak apa lah? Ya bersama kita naik mobil aja ngebut.
Udah ada berhentinya mental itu sama aja, bumi itu putar cepet banget. Energi habis, stop. Udah nggak mental gitu, jadi kayak apa kayak ya kayak datang kecil gitu, mental ke angkasa, putar mana-mana, hancur. Sekarang orang nggak bisa nebak. Itu ada energi inti yang nggak bisa habis. Orang minumnya dari mana? Itu habis bahaya. Jadi sebenarnya ilmu yang nggak percaya Tuhan itu sudah ini secara tidak langsung itu sudah percaya Tuhan. Itu gengsi. Iya nggak bisa itu dari mana ya? Salah satu jawabnya juga ya ada kekuatan gaib yang bisa jaga itu. Jadi itu sama kayak minyak bumi. Jadi kalau ada yang hilang itu diganti. Nah minyak bumi ini orang apa menjelaskan ini secara teoritis. Saya juga nggak sahri dia, makanya ini orangnya orang keminyakan, tapi dia bisa jelasin. Jadi di patah-patah bumi itu bisa terbuat lagi minyak. Jadi minyak itu nggak habis, tapi memang butuh waktu untuk dia kembali muncul minyak. Itu udah kebukti, misalnya di Indonesia itu ada sumur-sumur minyak itu yang udah nggak kepakai di orang, yang nggak tahu kenapanya itu ada lagi minyak. Coba deh, kalau ada kayak kemarin tuh, di mana ya, di Aceh habis apa ya? Pokoknya di mana tuh habis bencana tuh ada gas. Gitu, jadi apa? Kadang ada kerusakan itu dia, jadi regen lagi, bumi itu regen lagi. Jadi stabil. Nah itu kalau kestabilan itu udah hilang dan energinya dia dicabut, jadi yang punya energi itu nyabutnya udah kiamat. Jadi kita setiap hari itu sudah was-was gitu. Setiap hari itu dicabut udah hilang. Jadi minyak bumi jadi gini ya. Jadi dengan ini brainwash ini udah kebantah. Jadi minyak itu nggak habis. Tapi saya setuju kita harus hemat. Nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan maka kerusakan. Jadi kita kunci dulu sini. Nih. Oke. Di sini gini cara mereka nyari minyak. Susah ya, memang susah. Tapi harganya mahal. Jadi kaya. Nggak ada orang nggak kaya punya minyak kaya semua. Jadi gini. Jadi mereka itu nggak boleh. Jadi sekilas saja ya. Nggak boleh. Jadi mereka memang begitu usaha yang sangat teknologi yang sangat tinggi, biaya yang tinggi untuk mengambil minyak. Jadi dasar bumi. Tapi ini paling menimbang. Tapi kalau berdasarkan teori tadi yang nggak habis, itu bisa dibuat. Minyak itu bukan hanya muncul lagi, tapi bisa dibuat. Jadi dengan mencontoh, kan hobi manusia itu mencontoh. Lihat ada burung gimana, berikir otaknya dia dicontoh jadi kapal terbang. Itu manusia, itu bedanya manusia dengan hewan. Jadi dia punya otak berpikir. Jadi dicontoh. Jadi dia bisa ilmu tadi yang saya jelasin yang anti, yang fosil yang nggak bisa diperbarui itu dia bisa buat secara reaksi kimia ada reaktor dan bisa. Nah, kayak gini umumnya nggak bisa butuh banyak. Tapi kita harus tahu teori minyak bumi dari fosil itu sekarang tuh udah lemah banget. Teori itu udah lemah. Hanya kepentingan politik yang bisa memaksa kita percaya itu dari fosil. Itu sebenarnya itu apa? Jadi kita harus tahu. Jadi minyak bumi itu bisa dibuat. Sekarang ilmu udah orang Eropa udah tahu. Jadi kan orang-orang yang pintar-pintar udah tahu. Kita ini aja negara-negara berkembang kita ini aja deh. Jadi negara berkembang kami makmur kalau enggak orang di negara Eropa sana udah gampang ini ya. Tenaga angin, tenaga surya, tenaga itu udah canggih mereka kan. Jadi mereka udah ngembangin dan ternyata yang bumi bisa dihasilkan juga. Ini Pertamina itu kayak gini, buat minyak bensin itu kayak gini. Jadi sampai di sini di ujung sampai ini. Jadi memang biayanya mahal.
Jadi untuk produksi memang biaya mahal, tapi balik tadi ya, karena minyak bumi itu ini apa didesain memang harus mahal, jadi mahal juga. Jadi kalau minyak bumi itu orang sudah tahu itu bisa dipengaruhi, maka ya tentu juga ini harus dipengaruhi juga. Ini asalnya apa? Minyak itu nggak harus mahal banget, mahal tapi nggak harus mahal tinggi sampai tinggi banget, enggak. Jadi karena ini bagian ini karena langsung dimain-mainin, dan masalahnya gini, di Indonesia kalau kita banyak filmnya juga banyak, produksinya banyak. Jadi kalau produksinya banyak, ketersediaan juga banyak, kan nggak harus mahal. Jadi apa? Agak ribet memang di Indonesia kita nggak ini. Saya juga bingung kenapa Indonesia nggak kayak di negara maju kan mereka bikin benar. Kayak di Korea, saya aja bingung kok. Nggak ada sumber daya alam tapi dia penghasil minyak. Gitu kan? Jadi kita beli, kita punya minyak, memang nggak banyak. Tapi bandingin di Korea, nggak punya sama sekali tapi jualan. Kan bingung kan? Yus neng Korea terus aja. Wah, orang deh. Nah, ya Apa-apa. Pengelolaan minyak paling sederhana itu prinsipnya gimana? maksudnya? Apa? Saya agak digoreng. Pengelolaan tambang minyak yang paling sederhana. Oh, apa yang sederhana? Tambang sederhana. Minyak Paling sederhana. Tambang minyak paling sederhana. Refinery ini kilang bukan tambang. Yang kita yang Nah, ini pengelolaan minyaknya. oh pengolahan. Ini. Iya. Jadi karena minyak mentah itu masih kompleks. Jadi harus dipecah-pecah. Jadi produknya ada yang jadi perapan hutan ini LPG. LPG ini dijual ini LPG. Ini minyak yang kita pakai untuk motor, bensin. Ini untuk gas, ini sulfur. Jadi kalau itu minyaknya minyak mentah yang kompleks, itu ini paling sederhana. Biofuel gitu ya. Jadi ada yang paling sederhana itu bioetanol. Jadi dari ubian itu, jadi kita masukin ke dalam tangki, mudah lah, itu memang sudah dibuat untuk rumahan, untuk industri rumah. Jadi di industri rumah, jadi masukin tangki, ada reaksi kimia, ngasilin etanol, alkohol dengan air. Tapi jangan diminum deh. Etanol dengan air kemudian masuk ke kolom penyulingan, satu kolom aja. Lewat lagi jadinya etanol, dimodin lagi etanol 99%. Itu bisa jadi bahan bakar paling sederhana. Nah itu memang untuk industri rumah sudah banyak gitu ya. Tapi masalahnya gini, karena bahan bakunya dari inti kan bersaing dengan makanan. Atau kayak dari kata minyak CPO gitu, minyak CPO. Jadi bahan bakar bisa, tapi orang bingung kalau CPO tiba-tiba jadi minyak makan lebih mahal, apa saya buat jadi minyak? Ini jadi minyak makan aja, lebih menguntungkan kan? Jadi kita ini apa? Untuk energi ini sangat sulit. Selain dari segi keilmuan kita harus mendukung cari alternatif baru, tapi secara ekonomi juga ya orangnya kalau mau bisnis pasti mau untung. Kalau nggak untung nggak jalan lah bisnis. Nah tapi kita harus mencari alternatif yang menguntungkan pebisnis juga, tapi tidak menyengsarakan rakyat. Nah, itu tugasnya yang para pemikir yang seharusnya include di pemerintah. Itu tugas mereka. Itu tugas rakyat kecil ya wajar, mereka ngeluh ya wajar. Mereka bukan publik. Kalau
kalau penguasa ngeluh juga ya ngapain jadi penguasa? Jadi lain aja kayak kita kan. Jadi kalau kecil dulu, Pak mahal Pak ya wajar. Ya namanya jadi kecil, tapi tugas kita yang dari pemerintah jadi gimana menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupkan cash flow, aliran ekonomi. Itu ekonomi penting. Tetapi juga kita menyelesaikan rakyat. Namanya dia kerja di minyak kan jadi nggak habis malah deh. Tapi ya itu. Tapi kalau orang Eropa nggak kayak gitu pola pikirnya. Bagi mereka kalau dia rasional, mereka nerima. Kalau dibuang, nggak usah diakal, buang aja. Itu orang Eropa kayak gitu. Kita untuk mendapatkan minyak mentah itu bisa nggak ya? Oh maksudnya ini punya tambang sendiri. Ini dulu teman saya ada bikin pengolahan minyak pribadi sendiri. Itu paling kapasitas sehari paling 50 sampai 100 liter pengolahan sendiri, tapi akhirnya tangkap negara. Bar. Yang nangkap Pak RT berarti. Pelanggaran Jadi ya. gini ya kita Terus kapan bisanya gitu? kalau jadi ada di pasal saya nggak hafal sumber daya bumi, sumber daya alam itu dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin orang itu dia anggap menjalankan sesuatu misalnya hak negara. Jadi kita harus tahu juga. Jadi ada atur. Jadi kita harus punya izin. Kalau udah itu minyak mentah dari mana Pak? Dari Utamanya dari bensin sejenisnya. nah gitu memang minyak mentah nggak bisa. Itu sumber daya bumi itu punya negara. Kecuali kalau yang bioetanol itu kan, itu udah beda lagi. Soalnya itu kan terbarukan tuh nggak, pemerintah nggak agak lepas. Maksudnya itu coba ya kalau tanya sama anak hukum kan gitu. Jadi kita sebagai warga negara kita harus tahu juga hukum, kita harus tahu. Jadi kalau minyak mentah kan kita nggak ada izin, kita harus izin minyak mentah. Makanya itu muat minyak mentah lu sampai sekarang kan misalnya sharing, misalnya pusat asing itu kan sharing itu kan diperbarui terus, pemerintahan baru diperbarui. Jadi mereka nggak kayak pengusaha yang swasta gitu kan. Jadi mereka harus tahu untuk ngambil minyak bumi itu kan di tanah itu nggak boleh sembarangan. Dan saya nggak tahu itu kasusnya teman itu kok bisa ngambil minyak itu dari mana dia ngambil? Oh. Jadi di daerah Tapi satu itu kecil loh. Liar, pertambangan liar. Kalimantan di 100 liter itu kecil loh. Jadi gimana sih dia ngambil? proses sederhana Manual. peralatannya. Jadi untuk pengolahan mungkin sebagai penelitian juga, tapi diangkut juga misalnya bukan mahasiswa sih ya. Bengkel biasa sih ya. Nah itu kayak kalau kayak itu harus punya izin. Kalau batu bara, minyak bumi, lagi yang tidak dalam perut bumi, itu harus ada izin semua. 3 tambang yang pernah saya datangi, tambang minyak, batu bara, tapi yang satunya timah Bangka Belitung. Jadi Sekarang aja air dijadiin bensin aja biar murah ya. Kan itu kan nggak milik negara air, milik yang kuasa ya toh. Nah, ayo bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi kalau Minyak ditaruh goreng. nanti jadi Air milik negara. Di bawah kedalaman 1 meter harus Wah, izin. negara menguasai tapi rakyatnya sengsara nih, hebat negaranya. Pelanggaran ini. Bumi air dan jadi itu tadi Pak, itu tugas orang Iya. harus itu ngapain mereka deh. lapor Pak Jadi RT. pertanyaan itu benar. Orang lapar bisa dia Pak. dari mereka rata-rata bisa ngambil itu limbahnya. Oh limbah. Akhirnya kita bisa ngambil limbahnya, kayak misalkan timah habis pengolahan dari perusahaan, ada limbahnya baru diolah masyarakat. Ya mereka ya itu juga. Kalau masalah hukum sih, kalau masa ini kalau udah takutnya itu kalau jadi komersil, nah itu negara tuh nggak pasti menghukum itu. Itu kan masalah itu kan ini apa untuk hajat orang banyak. Jadi kalau dikuasain perseorangan itu harus diizin negara. Nah tapi dari tadi air tadi kenapa air aja jadi itu. Jadi
jadi enak kan. Itu bahan bakar juga. Mas Yos, biar berkembang pertanyaan dia itu gini. Yang tadi pertama itu kan prosesnya. Ini prosesnya proses secara badan. besar. Ya sebenarnya semua sama. Ini ada fraksi atas dan fraksi bawah. Cuma pertanyaan dia, kalau orang penduduk biasa menemukan minyak, kemudian gimana ngolahnya kira-kira? Larinya ke destilasi kira-kira Mas Yos. Bisa nggak mereka bikin katakanlah sederhana sendiri supaya tidak ya seperti Nggak bisa. yang Nggak bisa. Kalau itu minyak mentah, kalau targetnya minyak mentah itu kan pecahnya banyak. Jadi kalau dalam secara keilmuan, jadi secara ilmu teknik itu kan, itu rantainya panjang, hidrokarbonnya panjang. Itu nggak bisa langsung digunakan di motor, nggak bisa langsung hancur motornya. Jadi harus diolah dulu jadi gini. Dan itu pengolahannya itu panjang. Jadi kalau dia nemu minyak mentah, jadi untuk mengolahnya juga sulit, nggak bisa langsung bisa disuling, pakai satu kolom distilasi disuling, jadi bahan bakar. maksudnya gitu. Dibakar bisa, tapi kan ada spesifikasi. Minyak kan spesifikasi. Bensin aja ada bilangan oktannya, ada ron 80, ron 92, gitu kan nggak asal-asalan. 88 Tapi lucu ya, pertama kok bisa turun. Pertama turun kok bensin naik, nah itu kenapa? Pertama itu kan masuk sini kok bisa turun, yang subsidi naik ya bingung. Jadi bisa minyak itu diolah, disuling, dibandingkan bisa. Ya bisa. Tapi tak masak aja bisa, tapi cuma masukin motor hancur motor. Jadi untuk disuling itu harus ada spesifikasi tertentu dan itu nggak bisa sederhana. Tapi kan kalau kita haus bisa minum itu tenaga, bisa buat cendol gitu. Ini saya menanggapi Mas Mukhtar ya. Kalau disuling itu bisa di tempat saya ada, tapi cuma jadi solar aja. Untuk dites di sepeda motor cuma mogok-mogok aja. Kalau untuk solar, untuk diesel bisa itu. Jadi kenapa ya? Saya nggak tahu ya. Itu udah dites di laboratorium atau belum? Maksud saya itu solar itu sama nggak dengan solar Pertamina? Jadi dulu pernah ada motor. Jadi pernah buat. Jadi pakai bioetanol. Jalan motornya. Motor bensin. Bensin rusak. Jadi kalau katanya disuling jadi solar, dan mengapa solar itu memang atau biodiesel sekarang ini biodiesel ya. Jadi biodiesel itu kenapa paling mudah? Kenapa? Itu karena itu produk paling bawah, gini. Produk paling bawah itu paling mudah disuling ketimbang paling atas, lebih sulit. Jadi untuk membuat biodiesel sekarang kan biodiesel banyak dari CPU, jadi apa biodiesel kan. Cuman kekurangan biofuel itu yang dari biodiesel itu bahan bakunya itu dari bahan-bahan yang bisa dimakan, kan bersaing dengan makanan. Orang kan butuh makan juga, gak harus jadi minyak. Jadi kalau kata orang mending jadi apa? Jadi minyak makan yang mending jadi minyak makan aja jadi minyak. Jadi itu kendala pertama. Nah masa dibilang memang benar, di biodiesel bisa, tapi itu masih solar mentah. Saya nggak tahu karena di produk dari Pertamina itu atau produk dari perusahaan lain yang hasil kilang itu ada ukuran. Ada bilang kalau di bensin itu bilangan oktan ya. Kalau oktan, kalau di solar itu setan number bilang setan. Ya jadi ada bilangan tertentu yang harus dipenuhi baru bisa masuk ke spesifikasi aman digunakan di kendaraan. Untuk kelas kalau bahasa dunia industri, kelas boom industri bebas, otomatis pengetahuan masyarakat lebih cepat berkembang dibanding harus satu perusahaan besar dengan kontrol industri satu pemerintah satu tempat. Kalau jadi balik lagi ya, kalau yang masalah minyak mentah ini kalau
Pakai solar. Oh iya Pak. Pengolahannya Tapi dia mungkin sedikit Mas Yus. Jadi yang ditanyakan dia sama ini itu nyambung Mas Yus. Dia bilang di daerah untuk dia yang itu listrik hanya bisa. Iya bisa. Bisa, memang bisa. ya, jadi kalau prinsipnya ini sebenarnya tadi Mas Yus sudah jelaskan yang atas itu fraksi ringan. Jadi kalau minyak bumi itu isinya C banyak dipecah-pecah, yang C1, 2 propan dari atas. Ya dia itu kayaknya dapat bawah ini Mas Yus. Iya, Hanya diesel solar. itu di bawah. Karena dia nggak bisa mendesain kolom distillasi itu yang ada trennya segala macam supaya bisa ada kontak terus punya tinggi bisa ada fraksi ringan yang diambil. Dia kan di maksudnya di kampung. Dia itu nanya itu kalau orang kampung nemuin kemudian bisa ngolah sendiri jadi bisa bikin bensin kira-kira gitu. Iya, benar. Pokoknya kasih tahu bisa. harus kita menemukan minyaknya tambangnya, tapi beli mentahnya Olah sendiri. Iya, makanya dia Itulah. kolom sederhana yang bisa ngolah supaya dapatnya bensin nggak dapat solar gitu ya. Kalau masalah Maksudnya gitu ya. mesin dapur tingginya, saya juga pernah Ijo. proses untuk filter yang paling halus itu yang gas atasnya itu filternya hampir 1,5 meter. tuker Pak garis Filter sedikit. atas paling atas yang gas. Tujuh nih. Ya bisa Pak, bisa. Jadi saya dari sini bisa. Jadi dapetin Hijau. itu kan masalah gini. Itu kan tergantung penggunaan. Jadi bahan bakar bisa kita olah sendiri ya memang bisa. Tapi kalau untuk kendaraan atau yang memang kan nanti dibuat dasar spesifikasi. Kalau kita kilang sendiri kan kita nggak jelas itu jadinya apa. Memang kalau kita kan itu kan kita kan nggak detail, saya kan bisa secara sederhana. Jadi memang bisa aja. Kalau minyak bumi mentah aja bisa dibakar aja, kebakar bisa aja. Jadi kalau memang untuk sederhana, tapi jadi harus ada target. Ini untuk apa maksudnya? Dan kalau itu udah jadi home industri atau apa, saya nggak tahu peraturan gimana gitu kan. Masalahnya saya nggak pernah tahu masalah itu bisa beli bebas minyak mentah, nggak tahu saya. Bisa beli minyak mentah nggak tahu. Tapi kalau minyak mentah kita beli, kita olah sendiri. Tapi bisa nggak ngolahnya kita jadi itu? Kalau kita ngolahnya, biaya kita ngolah itu lebih gede daripada beli, langsung ngapain kita ngolah? Memang bisa kita olah, bisa. Tapi kalau kita olah ternyata lebih mahal daripada kita beli, ngapain juga kan? Mending kita beli aja kan? Karena memang udah dihitung secara teknik itu efisiensi. Jadi kita bisa buat, tapi efisiensinya rendah, rugi kita bisa. Jadi lanjut lagi. Disambi. Monggo disambi ke antene. Mas sambilnya ya. Pak. Monggo. Makmumnya makam, kalau air makmum. Monggo makam. Ah, enggak apa-apa. Ini udah PRT udah perintah harus pakai. Kalau masalah warga itu ada standar ya. Jadi kalau bensin kan ada ron kan 88. Mungkin itu bilangnya 88 atau 89. Itu nggak masalah itu kalau masalah warna. Jadi kalau masalah warna itu ada standar, ada batasan. Kalau oplosan itu mungkin ya. Warnanya ngono kok. Jadi oplos karena minyak tanah mahal pakai aja bensin masak ke kotak. Residu itu kelasnya apa? Makanya itu kok ada yang warna itu. Jadi kenapa bensin itu bahaya? Sama minyak tanah tinggi mana? Jadi kan ada kejadian karena minyak tanah itu susah dicari. Oh, udah beli bensin aja buat masak, sampai sama aja harganya kan. Ya, tapi itu bahaya kan kalau gasol itu kan masih ringan. Jadi tuh masih ada fase gas yang ada di cairan itu. Itu bahaya. Makanya kalau nggak sadar bisa meledak. Itu makanya kalau kita pakai LPG kan ada pengaman itu karena gas. Kalau cairan ya nggak bahaya. Kayak minyak tanah kan cairannya lebih berat daripada gasnya. Jadi dibakar aja ya nggak masalah. Apalagi kayak solar. Solar itu susah kebakar. Makanya kalau mobil solar itu beda dengan mobil bensin. Beda mesinnya. Jadi ada kalau mobil bensin pakai aki aja, pakai apa? Apa namanya? Akurasi. Starter itu namanya. Karburator.
radiator atau apa? Dinamo motor, Karburator kan? Itu. kalkulator. Yang solar tuh pakai apa? Diesel kan? Jadi Pom. Bus pom. bakar yang pertama dipancing aja, keluar api, bakar kan, bensin itu gas nanti. Makanya apa? Namanya gasolin, gas. Namanya itu gasolin, gas. Gas. Bensin gasolin dia no. Bahkan Kalau kita mikir bareng-bareng masalah air dibikin bahan bakar bisa nggak ya? Dari Korea loh khususnya. Ya paling tadi Doa rapat. aslinya yang buat bakar, saya aja minum gini jadi bertenaga lagi gitu air. Nggak usah sen. Tinggalan memisahkan itu ya. Kalau saya punya Enggak. keyakinan ya, Bisa 20 ya, tahun Pak, yang akan insya Allah. datang itu bahan bakar itu Insya Allah. gampang ketika orang mengembangkan konverter. Jadi yang dikembangkan konverter. Jadi ya intinya kan semua energi. Energi mau dari bahan bakar, bensin dirubah lewat pembakaran ignition menjadi menghasilkan gerak. Listrik juga bisa bikin motor listrik gitu. Jadi bayangan saya ini ke depan orang semakin canggih, ke depan itu bikin konverter. Jadi kita kalau bikin apa-apa syukur konverternya ada semacam chambernya. Jadi mau buat apa terserah, kita punya sumber energi. Misalnya sumber energinya kita pakai kayu nih, serbuk pelet kayak gini. Korea impor pelet, tinggal konversi mau jadi gerak apa. Jadi gini. Konverternya yang dikembangin. Jadi gini, teknologi yang sekarang itu berdasarkan teknologi pembakaran. Jadi teknologi sekarang itu yang paling canggih nih, itu konversi energi. Jadi contohnya gini, kayak apa? Jadi kayak lampu. Lampu nih kalau dihidup panas nggak kira? panas. Panas kan? Panas kan? Banget. Kenapa jadi hangat? Jadi teknologi paling canggih sekarang itu kayak ini kan minyak dikonversi jadi panas, dibakar kan, pembakaran dipanas, panas ini dipakai buat jadi kerja gerak. Nah itu teknologi yang paling canggih sekarang itu paling tinggi itu 30% efisiensi. Jadi dengan potensi energi yang tinggi jadi gerak itu sedikit, selebih jadi panas. Itu makanya lampu panas. Coba bandingkan kunang-kunang. Cahaya itu panas atau enggak? Panas. Kunang-kunang. Pernah lihat kunang-kunang enggak? Di desa apa di? Saya yang enggak. Enggak ada lagi kunang-kunang ya. Hybrid itu electricity pakai bensin terus pakai biofuel. Jadi ketika dia mencet pengen pakai listrik, jalannya datar, pakai listrik jalan. Itu ada di Jerman udah banyak. Pakai bensin, jalannya kencang pengen banter nih kalau dia mencet terus otomatis yang dipakai adalah yang bensin. Itu karena dia udah ada konversinya supaya menggerakkan ini. Kenapa saya tadi bilang Pilihan. ini karena diskusi saya sambil nanya Mas Yus. Kira-kira ke depan kalau Indonesia bangun nuklir gimana nih? Ini kan jadi rame nih. Bangun nuklir di Korea kan nggak pernah mati. Saya ke Kalimantan, siapa nih yang dari Kalimantan? Begitu sampai bandara, pluk, langsung mati. Pluk. Oh, enggak enak Pak. Yang itu lagi pertandingan bola, mati lampu. Malam-malam Kalimantan nggak sehari bisa berkali-kali dah. Di Kalimantan. Kira-kira di Indonesia bikin apa pembangkit nuklir gimana menurut saya sih? Nanti Alamin setuju